Indonesia adalah negara yang sangat luas, dengan luas wilayah hampir 2 juta kilometer persegi, dengan bahasa lebih dari 700 bahasa, seperti saya dari Minang, dan Bapak Ibu semua ada dari Sumatera Utara dan wilayah lainnya, dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 pulau. Para founding fathers kita, walaupun saya kurang sepakat dengan penyebutan founding fathers, karena banyak sekali jasa ibu-ibu dalam kemerdekaan kita, saya lebih sepakat menyebutnya dengan founding leaders. Para founding leaders kita kemudian menyusun yang namanya tujuan negara, yang mana pada saat amandemen konstitusi pada tahun 98 sampai 2002 sepakat untuk tidak diubah. Apa itu Bapak Ibu semua tujuan negara? Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara ini kemudian dibingkai dalam suatu landasan yang sangat filosofis, yaitu Pancasila. Ada nilai-nilai ketuhanan di dalamnya, ada nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya, ada nilai persatuan di dalamnya, ada nilai musyawarah dan demokrasi di dalamnya, serta ada nilai keadilannya. Maka kemudian peraturan perundang-undangan yang disusun harus berlandaskan Pancasila dan bertujuan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat, sehingga partisipasi publik menjadi suatu keharusan. Tadi Pak Wamen sudah sampaikan di awal, perlu kami sampaikan bahwa penyusunan KUHP ini sudah dilakukan sejak tahun 60-an, dan kemudian baru masuk lagi pembahasannya kepada DPR di tahun 2015, dan itu telah melewati partisipasi publik yang bermakna, di mana di dalam putusan MK disebutkan bahwa partisipasi publik itu sekurang-kurangnya 3 hal. Pertama, right to be heard. Yang kedua, right to be considered. Yang ketiga, right to be explained. Dan bisa kami infokan bahwa KUHP sudah menerima begitu banyak masukan masyarakat, sehingga KUHP baru menjadi sesuatu yang ideal untuk kemudian diimplementasikan pada tanggal 2 Januari 2026. Selain itu, tadi Pak Wamen juga sudah sampaikan, kita punya KUHP baru yang akan berlaku 2 Januari 2026. Mobilnya sudah bagus, maka kemudian mesin-mesinnya juga kita perbaiki. Dan pada tanggal 18 November yang lalu telah disetujui di paripurna RUU KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang akan berlaku juga pada tahun 2 Januari 2026. Apa saja Bapak Ibu terkait KUHP baru? Tadi Pak Wamen sudah sampaikan akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026, di mana di ketentuan penutup disampaikan bahwa Undang-Undang KUHP berlaku 3 tahun setelah diundangkan. Dan kemudian KUHP baru mengganti KUHP lama dan membawa perubahan besar seperti paradigma pemidanaan yang lebih humanis dan restoratif. Nah, undang-undangnya undang-undang cantik, Bapak Ibu semua. Sehingga kemudian dengan mudah kita bisa menghafal, kalau Ji Samsu itu 234, maka KUHP ini 123. Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Yang terdiri dari 37 bab, 624 pasal, yang hanya 2 buku sekarang Bapak Ibu semua. Yang mana di KUHP existing itu ada 3 buku, di KUHP yang baru hanya 2 buku, buku ke-1 terkait dengan aturan umum, buku kedua tindak pidana. Jadi kalau di KUHP existing itu ada pelanggaran dan kemudian ada perbuatan lain, di KUHP baru itu hanya disebutkan tindak pidana. Dan jumlah pasal KUHP baru sedikit lebih banyak dari KUHP lama, yang mana KUHP lama hanya 569 pasal. Ini merupakan konsekuensi dari misi konsolidasi dan harmonisasi yang dalam buku 1 KUHP dijelaskan sangat komprehensif. Dan kemudian dihilangkannya pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran di KUHP existing, sekarang semuanya menjadi tindak pidana. Jadi kalau Bapak Ibu melanggar lalu lintas, itu tidak lagi pelanggaran, itu masuk dalam tindak pidana. Nah, tadi Pak Wamen sudah singgung Bapak Ibu semua, misi pembaharuan KUHP, ada dekolonisasi hukum, ada demokratisasi, ada konsolidasi, ada harmonisasi, dan modernisasi. Ini sebagai respon untuk kemudian mencermati perkembangan yang ada di dalam masyarakat, perlindungan hak asasi manusia, dan mengedepankan aspek keadilan. Kemudian, terkait dengan arah pengaturan dalam KUHP, itu kita bisa lihat bahwa KUHP baru itu mengusung model keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif, dan mengatur tujuan dan pedoman pemidanaan yang mana dalam KUHP existing atau KUHP lama tidak diatur. Seperti kita ketahui, mungkin di Kanwil di rutan lapas di Sumut juga kita temui, di tahun 2022 itu jumlah penghuni lapas dan rutan itu mencapai 276.000. Kita tidak tahu di tahun ini, yaitu 209%, dan kemudian itu jauh melebihi total lapas dan rutan.
Dengan diaturnya di dalam KUHP baru, soal pertama model pemutusan pemaafan hakim, Bapak Ibu semua, judicial pardon, terus kemudian alternatif sanksi selain pidana penjara, sekarang di KUHP baru yang akan berlaku 2 Januari 2026 nanti kita punya pidana kerja sosial, dan adanya pedoman hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 5 tahun. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kasus Bibi Minah yang mencuri biji kakao dan lain sebagainya, karena KUHP existing tidak membuka ruang untuk judicial pardon dan lain sebagainya, maka Bibi Minah harus masuk penjara. Dengan KUHP baru, dengan diaturnya model putusan pemaafan oleh hakim, judicial pardon, dan adanya alternatif sanksi selain pidana penjara, maka kemudian soal overkapasitas bisa kita minimalisir dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan kebaruan dalam pidana dan pemidanaan dalam KUHP baru, berisi soal tujuan pemidanaan, Bapak Ibu semua, pedoman pemidanaan, alasan pemberat pidana, double track system, jenis pidana dan tindakan, alasan pembenar dan pemaaf, kategori dewasa, anak, dan korporasi. Nah, apa itu tujuan pemidanaan dalam KUHP baru? Pertama, dia berfungsi sebagai pencegahan. Yang kedua, dia berfungsi sebagai pemasyarakatan atau rehabilitasi. Dia berfungsi sebagai penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penciptaan rasa aman dan damai, dan penumbuhan penyesalan terpidana yang menganut asas konsep restoratif, rehabilitatif, dan korektif tadi. Kemudian ada pedoman pemidanaan, kewajiban hakim, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim, pedoman untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, dan pemaafan peradilan atau judicial pardon. Kita masuk satu persatu. Di KUHP baru, di buku 1, itu jelas ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh hakim pada saat akan memberikan putusan. Bentuk kesalahan pelaku, motifnya apa, tindak pidananya dilakukan dengan rencana atau tidak, caranya melakukan pidana seperti apa, riwayat hidup, keadaan sosial, terus kemudian pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, terhadap korban, pemaafan dari korban, dan lain sebagainya. Dan sesuatu hal yang baru di KUHP yang akan berlaku 2 Januari 2026, Bapak Ibu semua, ada pasal yang mengatur apabila hakim menemukan ada pertentangan antara kepastian hukum atau antara hukum dan keadilan, maka hakim wajib mengutamakan keadilan. Terus kemudian mengenal konsep judicial pardon yang di KUHP juga diatur untuk administrasinya. Hakim dapat memutus perkara tanpa menjatuhkan pidana atau tanpa mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, keadaan yang terjadi kemudian, dan segi keadilan dan kemanusiaan. Tadi disampaikan bahwa KUHP baru itu jauh lebih mementingkan keadilan dibandingkan KUHP yang existing. Kita lanjutkan. Nah, kategori pidana dan tindakan ada orang dewasa, anak, korporasi juga bagian subjek dari tindak pidana. Terus ada pidana pokok dan pidana khusus. Kalau pidana pokok ada pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, dan pidana kerja sosial. Nah, contoh pidana kerja sosial ini kita bisa melihat ke pengalaman di negara lain, Bapak Ibu semua, di negara Belanda. Di tahun 18-an atau 19-an, itu orang-orang yang pergi kerja dari rumahnya, itu biasanya menggunakan sepeda. Karena ingin buru-buru pakai sepeda orang lain, ternyata kemudian dipidana dan masuk penjara. Tapi dengan adanya pidana kerja sosial, itu Bapak Ibu lihat di Belanda sekarang, itu kondisi rutan dan lain sebagainya itu kosong dan banyak disewakan ke pihak swasta. Terus ada pidana khusus, pidana mati yang selalu diancamkan sebagai alternatif dan dapat dijatuhkan dengan percobaan 10 tahun. Dengan demikian, KUHP baru mewujudkan tujuan pemidanaan yang lebih humanis dan restoratif serta rehabilitatif dan berfungsi untuk pencegahan. Nah, ini Bapak Ibu di KUHP yang baru diatur sedemikian rupa bahwa pidana penjara itu sedapat mungkin tidak dijatuhkan dalam hal pertama terdakwanya adalah anak berusia di atas 75 tahun, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan lain sebagainya. Nah, tapi ada pengecualian yang mana ketentuan ini tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, tindak pidana yang diancam dengan minimum khusus, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan dan merugikan masyarakat, dan tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nah, terus ada pidana tutupan, Bapak Ibu semua. Nah, kemudian terkait dengan strategi baru terkait alternatif pidana penjara, itu diatur di dalam KUHP yang akan berlaku tanggal 2 Januari 2026.
menjadi alternatif atas pidana penjara singkat yang dinilai tidak memiliki efektivitas. Tadi Pak Wamen sudah singgung soal pidana kurungan, kemudian diatur lebih baik di dalam KUHP baru, dan adanya bentuk berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Apa tujuannya? Pertama, mengurangi penjatuhan pidana penjara. Yang kedua, mengurangi prison overcrowding, mengurangi efek buruk dari pidana perampasan kemerdekaan, memberi ruang terpidana kembali ke masyarakat, dan mengurangi pola pikir bahwa pidana untuk pembalasan. Tadi sudah kita sampaikan bahwa KUHP baru mengusung tema rehabilitatif, restoratif, dan hal-hal yang kemudian menjunjung tinggi keadilan. Nah, terus kemudian ada di pasal 75 pidana penjara dijatuhkan pengawasan dan lain sebagainya, yang mana tadi Pak Wamen sudah sampaikan hal ini akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah. Terus kemudian ada pidana kerja sosial, dijelaskan secara detail dan komprehensif Bapak Ibu semua, yang dijatuhkan paling singkat 8 jam dan paling lama 240 jam, yang mana peraturan pemerintah pelaksanaannya sedang disusun pemerintah, dan kita berharap sebelum 2 Januari 2026 ketika KUHP akan berlaku, hal ini sudah bisa dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan permasalahan ketika KUHP dan KUHAP diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026. Nah, ini soal pengaturan pidana mati dalam KUHP baru. Saya ingat betul almarhum Prof. Muladi, begitu banyak masukan masyarakat Bapak Ibu pada saat kami membahas, begitu banyak masyarakat yang meminta pidana mati dihapuskan dalam KUHP baru, tapi begitu banyak juga masukan masyarakat agar pidana mati tetap ada dalam KUHP baru. Almarhum Prof. Muladi menyampaikan bahwa ini KUHP baru kita adalah keindonesiaan kita, akhirnya disetujui bahwa pidana mati tetap ada dalam KUHP, tapi dia tidak lagi menjadi pidana pokok, dia menjadi pidana alternatif yang bersifat khusus, yang kemudian bersifat ultimum remedium atau pilihan terakhir. Nah, ini Bapak Ibu semua juga bisa jadi bahan untuk teman-teman di daerah ketika akan menyusun perda. Sekarang pidana denda tidak lagi menentukan angka, tapi kemudian berdasarkan kategori. Kategori 1 besaran maksimal 1 juta dan kategori 8 besaran maksimal 50 miliar rupiah, yang mana kemudian pidana denda merupakan uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan. Adapun pedoman penjatuhan pidana denda itu diatur secara komprehensif di dalam KUHP yang baru. Pertama, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan, dapat dibayar dengan cara mengangsur, wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu, jika tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan, maka kemudian dapat disita dan lain sebagainya, dan diganti dengan pidana penjara, pengawasan, dan pidana kerja sosial, asal tidak melebihi denda kategori 3. Terus kemudian ada tindakan Bapak Ibu semua yang dapat dikenakan bersama pidana pokok, bisa konseling, rehabilitasi, pelatihan kerja, perawatan di lembaga, dan perbaikan. Dan KUHP baru serta KUHAP yang baru itu mengedepankan aspek bagi penyandang disabilitas mental atau intelektual berupa rehabilitasi, penyerahan kepada seseorang, perawatan di lembaga, penyerahan kepada pemerintah, dan perawatan di rumah sakit jiwa. Terus ini bisa Bapak Ibu lihat semua soal pidana pokok dan pidana tambahan. Ini pidana tambahan bagi korporasi dan lain sebagainya, yang mana kemudian di KUHAP yang baru hukum acaranya sudah diatur sedemikian rupa, dan kemudian di KUHAP yang baru juga mengenal perjanjian penundaan penuntutan yang menjadi kewenangan kejaksaan. Mungkin itu Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi substantif KUHP baru yang akan berlaku 2 Januari 2026, dan 18 November yang lalu kita sudah menyetujui RUU KUHAP menjadi undang-undang yang berisi soal bagaimana implementasi penegakan hukum, soal koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dan lain sebagainya diatur secara lebih baik, sehingga pada tanggal 2 Januari 2026 kita punya KUHP baru, punya KUHAP baru, dan RUU penyesuaian pidana yang baru hari kemarin disahkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen, RUU penyesuaian pidana berisi 3 bab. Yang pertama, pengaturan soal tindak pidana yang diatur di undang-undang di luar KUHP, penyesuaian terhadap perda yang ada ribuan perda menyesuaikan dengan KUHP karena tidak ada lagi kurungan dan nomenklaturnya menjadi tindak pidana semua, dan yang bab ketiga yaitu harmonisasi terhadap KUHP baru yang secara redaksional perlu untuk diperbaiki. Terakhir, sebelum saya kembalikan ke MC, saya tutup dengan pantun. Burung dara, burung cendrawasih banyak ditemukan berterbangan di daerah Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Kita bersyukur sudah punya KUHP buatan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi